Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 23 Juni 2022. Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudaraku yang terkasih, pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis kita merenungkan semangat ketaatan yang ditunjukkan oleh Elisabet dan Zakaria. Di usia tua mereka, Tuhan memberkati mereka dengan memiliki keturunan. Anak itulah yang kelak menjadi perintis jalan Tuhan. Zakaria dan Elisabet sebenarnya mempunyai hak untuk menolak rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka sudah sangat tua. Dan secara manusiawi tidak mungkin bagi Elisabet untuk memiliki anak. Tapi rencana Tuhan berbeda. Elisabet dan Zakaria menerima tugas itu. Mereka taat akan apa yang Tuhan kehendaki pada diri mereka. Kesediaan mereka menerima berkat Allah menunjukkan mereka adalah pribadi yang taat pada rencana dan kehendak Allah. Mereka taat pada pemberian nama anak mereka. Dikala semua keluarga menghendaki anak itu diberi nama Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria dan Zakaria menulisnya, namanya adalah Yohanes. Nama Yohanes adalah nama yang diberikan Tuhan lewat malaikat kepada orang tuanya. Saudaraku terkasih, kisah Elisabet dan Zakaria adalah kisah ketaatan yang membawa berkat. Di saat mereka mengandalkan diri dan tidak taat, mereka tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi di saat mereka taat pada rencana Allah dan kehendak Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi dunia terjadi bagi mereka. Di usia tua mereka memiliki anak dan kelak menjadi perintis jalan Tuhan. Satu yang penting untuk kita adalah taat pada kehendak Tuhan. Kita perlu belajar untuk taat pada rencana dan kehendak Tuhan dalam diri kita. Dikala kita percaya penuh pada Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Elisabet dan Zakaria memberi contoh bagi kita. Bila kita menyerahkan semua perjalanan hidup kita, rencana kita, persoalan hidup kita kepada rencana Tuhan, dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki, yang mustahil bagi manusia tetap mungkin bagi Allah. Maka semoga kita tidak pernah ragu lagi bahwa kita punya Yesus yang selalu menolong dan membantu kita. Kalau kita ingin berhasil,
datang pada Yesus, mentaati perintahnya, dan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.